Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil kertas, ambil golok, putus. Kalau tak pandai mengasah, nanti buatkan pelatihan mengasah bersama dengan Juleha. Ibu jangan cemburu, Juleha ini juru sembelih halal. Ya, nanti bapak mengigau, Juleha, siapa tu bang? Juru sembelih halal. Minta sama Ustaz Al-Nam. Kami Idul Adha tahun lalu melibatkan sahabat-sahabat dari juru sembelih halal. Besok pelatihan sini. Besok pagi pelatihan sini jam 9 pagi, dari mulai cara mengasah pisau yang bagus. Ibu-ibu pun perlu juga ikut pelatihan. Laki-laki yang macam-macam wal yuhidda ahadukum syafratahu. Beberapa tahun yang lalu viral pengurus masjid memotong kambing, memotong sapi dengan pisau tumpul. Saya menengok tuh geramnya saya, ya Allah. Padahal mengasah nih ada tekniknya, asah dengan baik. Wal yurih dzabihatahu, buat binatang itu mati dengan tenang. Wal yurih, araha yurihu, buat dia mati dalam keadaan rohah, dalam keadaan tenang, tak boleh menyiksa binatang. Ini tengok nanti sebentar lagi Idul Adha akhir Mei ini. Padahal itu mestinya adalah perbuatan ihsan, tapi justru disitulah orang menyiksa binatang. Nanti Bapak Ibu panjang umur, murah rezeki, mudah-mudahan kita bisa berhaji umrah ke Baitullah. Itu onta itu dibiarkan tegak, hanya ditambatkan saja ke batang korma, lalu datang orang Arab membawa macam celurit, macam sabit, sekali tarik aja ke lehernya, putus. Urat makan, urat nafas, sekali tarik, terus putus, jatuh. Bukan macam kita diikat, dihitu, dihini. Pengurus masjid tahun lalu belum sehat lagi sampai sekarang. Isi pak buat sapi itu mengamuk. Wal yurih dzabihatahu, buat dia mati tenang. Rupanya kalau binatang ini pisaunya tajam, matinya tenang, dagingnya fresh. Nah sekarang banyak binatang ini tidak dipotong gara-gara rumah potong tidak diawasi. Ada yang mati tersedak, dimasukkan air ke leher sapi, kambing, kobau, akhirnya mati tersedak. Kenapa dimasukkan air ke dalam, air keran? Pertama supaya darahnya tak keluar. Darah kalau tak keluar bergabung ke daging berat. Penjual mau daging berat. Masukkan air bercampur darah, bercampur daging. Bahkan disuntikkan lagi, disuntikkan ke dalam. Ayam disuntik, lalat pun tak mau hinggap. Binatang paling hina lalat pun tahu. Rupanya air itu ditambah pula lagi pakai air apa namanya untuk mayat tuh, formalin. Banyak juga ternyata yang pakai formalin, suntikkan formalin. Lalat pun tak mau, karena lalat tahu formalin. Lalat pun heran nengok kita aja nggak mau kata lalat. Nah ini, lalu kemudian binatang mati karena disetrum. Kebetulan saya dulu kuliah sempat 1 semester di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Satu kelas itu ada namanya Ustadz Hamzah, orang Singapura, duduk samping. Ustadz Hamzah dari mana? Saya dari Singapura. Ustadz Hamzah kerjanya di Singapura apa? Saya pengawas rumah potong.
Jadi di Singapura walaupun tak Islam, rumah potong itu diawasi karena ini makanan untuk orang Islam. Apakah tempat kita ini memang betul-betul dipotong? Wallahu a'lam bishawab. Kita sebetulnya memakan selama ini husnuzon aja itu. Dasarnya husnuzon. Berapa banyak ayam di pasar itu mati bukan karena dipotong, tapi mati tertimpa. Orang mau kejar, ini sudah jam 4, subuh pedagang sudah mulai datang, akhirnya potong. Entah sebut nama Allah, entah tidak. Macam mana sebut? Handphone sebelah ini, rokok. Yang atas itu yang mati potong, yang bawah itu mati tertimpa. Itu maka kadang biru dagingnya, hitam. Kenapa? Daging darah menggumpal. Muncullah penyakit namanya mad cow. Mad gilo, cow sapi. Mad cow sapi gilo. Kenapa muncul penyakit sapi gila ini? Karena sapi tak disembelih. Sapi tak disembelih, dagingnya dipotong pakai mesin, bercampur darah di situ, dinaikkan ke atas api. Tong-tang, 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 masukkan ke roti. Barbecue. Darah itulah banyak kuman penyakit. Dimakan gilo, namanya sapi gilo. Kita sapi dipotong, setelah dipotong darah habis keluar. Setelah itu daging dipotong lagi, masih ada darah-darah sedikit, cuci bersih. Setelah itu dimasak. Masak. Apalagi kalau tempat kita bukan cuma sekedar dimasak, ditokok pula lagi. Dendeng batoko. Bersih, steril. Jadi sebetulnya sapi gilo ini obatnya ada dalam Islam. Jangankan sapi gilo, laki gilo pun ada obatnya dalam Islam. Wa an ibni Abbasin, dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Namanya Abdullah, nama ayahnya Abbas, nama atuknya Abdul Muttalib. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ayahnya Abdullah, nama atuknya Abdul Muttalib. Pertanyaannya, apakah hubungan periwayat hadis ini dengan Nabi Muhammad? Atuknya satu, ayahnya adik-beradik, sewali. Kalau Melayu kami sewali namanya. Sepupu Pak Ustaz. Sepupu itu kalau mak adik-beradik. Mak adik-beradik sepupu. Kalau nenek adik-beradik dua pupu. Kalau ayah adik-beradik sewali. Kenapa dia bilang sewali? Karena kalau mati ayah dia, mati atuk dia, mati abang dia, mati adik dia, ini bisa jadi wali nikah. Itu namanya sewali itu. Saudara sewali namanya. Bila bisa jadi wali nikah. Tapi kalau tak ada orang meminang, bisa juga dia menikahnya. Ini hebatnya saudara sewali. Bisa dia wali nikah, bisa pula dia nikah. Ayah adik-beradik bisa anaknya nikah, bisa. Jadi ini saudara sewali Nabi Muhammad SAW. Ayah mereka adik-beradik radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, marra Rasulullah SAW, Nabi lewat, Nabi sedang lewat, ala rajulin, ada seorang laki-laki, wadhi'i rijlahu, ada seorang laki-laki menjatuhkan kambing. Kambing jatuhkan, diletakkannya kakinya ala safhati syatin, diletakkannya kakinya di atas badan kambing tadi. Kalau menyembelih ke arah kiblat, ke sana kiblat, berarti kepala kambing ke sana, kaki kambing ke depan, kepala ke sana, kaki ada ke depan. Pas menyembelih diletakkannya kakinya ke atas kambing tadi. Wa huwa yuhiddu syafratahu, udah diletakkannya, diasahnya pisaunya di situ. Asah pisau. Wa hiya talhazu ilaihi, wahia kambing tadi talhazu ilaihi bi basariha, mata kambing tadi menengok mata pisau. Itulah namanya bertatapan mata sama mata itu. Mata kambing ke mata pisau.
Qala, apa kata Nabi? Afala qabla hadha, afala qabla hadha, kata Nabi. Afala qabla hadha, kenapa lah tak kau asah sebelum ini? Asah dulu, asah dulu, jangan diasah di depan mata kambing. Meneror kambing pun tak boleh, apalagi meneror laki, apalagi meneror bini, apalagi meneror ustad. Meneror kambing pun tak boleh. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam ini teroris, bacakan hadis. Bawa perang panjang tuh, apa kau bilang? Mengasah ini pun tak boleh depan mata kambing. Au turidu an tumitaha mautatin, kata Nabi. Apakah kau mau membuat kambing ini mati berkali-kali, kata Nabi. Matinya sekali aja, sembelih cukup. Jangan kau buat dia mati berkali-kali. Apa maksudnya mati berkali-kali? Menakut-nakuti dia. Asah dulu. Makanya nanti sebelum menyembelih itu beli terpal. Sapi pertama, jangan sapi kedua tuh menengok kawan sembelih. Semana perasaan kita menengok kawan kita disembelih. Jadi sekarang ini banyak orang tak lagi memperdulikan hewan. Padahal Islam ini agama yang paling rahmatan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam ini bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil mu'minin, lil alamin. Kambing pun dapat rahmat, kerbau pun dapat rahmat, sapi pun dapat rahmat. Rawahu Tabrani. Sahih hadisnya nih Pak Ustaz. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Imam At-Tabrani ada nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir, ada namanya Al-Mu'jam As-Saghir, ada namanya Al-Mu'jam Al-Awsat. Tiga. Ini dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dan juga ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat. Sahih betul sahih. Wa rijaluhu rijalus sahih. Periwayatnya adalah periwayat-periwayat yang sahih. Bisa dijadikan sebagai dalil dalam beramal. Itulah dua hadis yang kita kaji subuh ini. Memang bertepatan hadis yang kita kaji subuh ini bertepatan dengan dekatnya Idul Adha. Bukan sengaja saya pilih, karena kita membaca ini tidak pilih-pilih, terus diurut. Pas di Masjid Al-Husna, pas mau dekat Idul Adha, pas pula pelatihan besok pagi. Bapak Ibu pengurus masjid, panitia kurban dimanapun berada, ikuti pelatihan di Masjid Al-Husna pada hari esok 10 Mei hari Ahad jam 9 pagi. Datang. Ingat, kuota terbatas. Makin banyak yang ikut pelatihan, makin banyak hewan yang terselamatkan, makin banyak anak-anak juga ikut pelatihan. Ustadz pernah ikut pelatihan ini. Saya pelatihan Juleha ini yang kita masjid, kita sholat Idul Adha depan SKA 2020. Ustadz Somad itu cuma ikut pelatihan aja, nggak berani dia tuh motong. Ada videonya di YouTube, saya motong untuk konten aja. Saya seumur-umur mau motong ayam pun saya tak berani. Saya ini bunyinya aja keras, kalau hati saya ini lembut. Nggak berani saya motong ayam. Makanya almarhumah emak saya ini marah, kau nih motong ayam pun tak berani.